puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Yang kami hormati Ketua PSSI Asprop Jabar, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sutisna Suwirya. Yang saya hormati Ketua KONI Kabupaten Pangandaran. Yang saya hormati Ketua PSSI Askab Pangandaran. Yang saya hormati Kadisdik Pora, dalam hal ini diwakili yang saya hormati Ketua AWAPSI Askab Pangandaran, serta Bapak Ibu voter yang saya banggakan. Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait dengan laporan. Seyogyanya kita pelaksanaan memang ingin sesuai dengan waktu dan ketentuan yang telah ditetapkan, yaitu tanggal 14 Desember 2023. Rencananya seperti itu, tetapi karena ada sesuatu hal dan beberapa hal yang memang menjadi pertimbangan bagi kita semua, sehingga alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa melaksanakannya. Kami undang baik itu SSB ataupun kita mungkin setiap sesuai dengan waktu yang memang semestinya seperti itu. Artinya kita hanya tiap tahun aja Pak seperti itu. Tapi mudah-mudahan sekalipun seperti itu tidak mengurangi kebersamaan kita, terutama dalam menjalankan kegiatan. Dan saya juga sangat luar biasa wilayah Langkah Pancar ini juga ada sepak bola wanita bagus di Langkah Pancar, ya. Daerah yang jauh di sana, ya, tetapi potensinya ternyata luar biasa. Dan Ciperak yang paling konsisten di dalam melaksanakan pembinaan sepak bola di usia dini, ya. Sering ada festival, ya, lalu R2B, ya, lalu Samudra, ya, paling sering melaksanakan kegiatan baik itu festival ataupun kompetisi di usia dini. Dan tentu kegiatan kompetisi secara resmi dari Askab, dari PSSI belum kita bisa laksanakan kan, karena sampai hari ini PS yang terdaftar jadi anggota PSSI Kabupaten Pangandaran secara lengkap itu baru 4 PS. Ya. Tapi kalau ada turnamen itu PS-nya banyak. PS-nya banyak. Tapi begitu kita meminta untuk administrasinya sesuai dengan status ya, ternyata hanya 4 PS. Ya. Nah, ini salah satu kendala yang saya kira tidak akan jauh kendala ini untuk di daerah-daerah yang pinggiran. Ya. Kalau di kota saya kira lebih banyak PS-nya. Ya. Nanti yang terafiliasi atau yang terdaftar terregistrasi di Askab setiap kabupaten kota. Dan ini menjadi satu kendala bagi kami, bagaimana agar PS-PS yang ada ini juga sesuai dengan statusnya. Nah, tentu langkah-langkah yang kami lakukan di awal, kita bagaimana melakukan penguatan SDM persepak bola, sumber daya manusia di persepak bola, sehingga langkah yang kita lakukan, alhamdulillah bersama-sama dengan Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga, kita melaksanakan kegiatan sertifikasi untuk pelatih, lalu untuk wasit, dan ternyata itu langkah yang harus kita ambil, ya, sebelum jauh nanti kita ke depan. Dan sesuai dengan statusnya juga satu PS harus satu pelatih yang berlisensi. Nah, begitu juga SSB, satu SSB ya harus memiliki
pelatih yang berlisensi, ya. Karena khawatir kalau pelatihnya tidak punya sertifikat, ya, jangan-jangan sepak bola dilatihnya tinju, ya. Ya. Dan kabupaten kita ini kabupaten wisata, tentu Pak Ketua KONI sedang berpikir bagaimana ada sebuah program, sebuah strategi bagaimana membangun sport tourism, ya. Dan ternyata sport tourism tidak hanya kegiatan yang berbasis cabang olahraga tertentu, ya. Hampir seluruh cabang olahraga sebetulnya bisa dibuatkan konsep sport tourism, ya. Dan saya juga sedang berpikir bagaimana dalam sepak bola yang menjadi daya tarik wisata. Kita punya pantai, saya juga sedang berpikir bagaimana ada beach soccer, ya. Dan pantainya kita punya, ya. Hanya memang baru rencana Pak Agus, Pak Ketua KONI, gitu kan, ya. Dan saya kira Asprop pun pernah mendorong kami, Pak Ketua, Pak Asep buatkan lapang beach soccer katanya, karena ya satu-satunya mungkin yang pantainya bagus di Jawa Barat ya Pangandaran, sehingga dengan kegiatan itu bisa menjadi daya tarik para wisata, ya. Itu sudah kami lakukan terkait dengan tadi sumber daya manusia, peningkatan seperti walaupun masih belum optimal, ya. Silaturahmi, dan tentu di sela-sela itu juga hanya kebetulan saya waktu itu tidak di Pangandaran, ada kegiatan kita juga lakukan, ada coaching klinik, tadinya mau ke SSB, ya, tetapi suatu hal sehingga coaching kliniknya ke pelatih dan ke PS, ya, dan ke pengurus dan orang tua siswa yang di SSB, ya, di Pantai Indah Pangandaran waktu itu dilaksanakan. Dan tentu harapan kami semakin sering para senior di Pangandaran untuk menjadi sebuah motivasi untuk kita semua. Dan alhamdulillah saya juga perlu melaporkan kita memang belum memiliki klub, ya, bahkan mengikuti kompetisi PSSI di divisi 3 juga belum, ya. Tapi kemarin Pak Bupati, Pak Sekda, Bang Andreo dan saya mulai berkomunikasi, mudah-mudahan untuk tahun 2024 ke sana kita sudah mulai berpikir minimal di divisi 3, minimal di divisi 3. Dari sisi potensi sebetulnya Jawa Barat bagian selatan ini juga banyak mutiaranya, banyak generasi, banyak talent yang memang mempunyai kemampuan. Kita berbangga kita punya almarhum Kang Sunardi, ya, beliau yang saya kira paling pertama, ya, mengibarkan bendera di wilayah selatan ini. Yang kedua ada Kang Heriki, sebetulnya Ciamis, ya, dan kita waktu itu masih sama, ya, dan sering bermain di sini. Ada Kang Ipin dan sebagainya. Dan teman-teman di generasi yang mulai Kang Agus ke saya, ke Andre, terus ke bawah, ya, dan saya kira anak-anak kita punya kemampuan, ya. Hanya memang dari sisi ini PR pemerintah daerah, ya. Stunting tidak, stunting kita bagus, ya. Tapi rata-rata atlet di kita pendek-pendek. Ini ternyata ya Desa Sinanjaya, ya. Ini kenapa kita bangun di sebelah Kabupaten Pangandaran bagian utara, ya. Karena memang dalam rangka pemerataan pembangunan, ya. Karena nanti tidak hanya dibangun lapang di sana, tapi ada beberapa dibangun taman, ya, untuk playground, ya, sehingga masyarakat di sana pun ya memiliki taman lah, ya, memiliki taman. Dan tentu derajat
kepuasan, derajat senang di Kabupaten Pangandaran minimal ini menjadi salah satu upaya agar derajat kesenangan masyarakat di Kabupaten Pangandaran bisa hat-trick juara. Saya coba lagi ya, biar agak melek gitu Pak. Salam olahraga. Hat-trick juara. Oke, terima kasih. Hat-trick juara ini untuk menjelang PON di Aceh Sumut supaya Jawa Barat jadi Jabar hat-trick juara. Bismillah, alhamdulillah, syukran ala ni'amillah, syahadu la ilaha illallah wa syahadu anna Muhammadar Rasulullah. Hormati Kadis Dikora yang diwakili Pak teman Wijabongi, Pak Ketua Askap Kabupaten Pangandaran, para Expo SSI Pangandaran, para dari wasit di Kabupaten Pangandaran, dari SSB, dari PS dan rekan-rekan KONI Kabupaten Pangandaran yang sama-sama hadir pada malam hari ini, dan seluruh tamu undangan. Yang ingin saya sampaikan di sini, mungkin Pak Asep Nurdin adalah Ketua Askap Kabupaten Pangandaran, tapi saya sebagai Ketua KONI Kabupaten Pangandaran mengucapkan terima kasih dalam posisi sebagai Ketua DPRD Kabupaten Pangandaran, Pak. Karena saya dibuat khawatir selama seminggu, ya. Ada dua hal yang menjadi perhatian kami di KONI Kabupaten Pangandaran. Yang pertama, bonus atlet, Pak. Ya, bonus atlet Poprov 2022. Ya, kemudian rumah tangga KONI 8 bulan, Pak Ketua. Sehingga Ketua tengah aja sudah tahu sebenarnya, tapi diseret ke injury time. Ya, oleh PRD, aplaus buat beliau. Ya. Beliau luar biasa. Kalau saya ada kesulitan dalam hal apapun, dan beliau itu bisa ditelepon gitu, mau dipanggil gampang, ya. Tapi ulah sok isuk-isuk teh, hibah KONI Kabupaten Pangandaran bisa cair tahun ini. Terima kasih sekali lagi Pak Ketua DPRD. Untuk teman-teman semua di cabur sepak bola, sepertinya semua tadi sudah dikupas oleh Pak Ketua Askap Kabupaten Pangandaran, bagaimana situasi kondisi Kabupaten Pangandaran juga dunia olahraga, khususnya insan sepak bola. Tapi yang saya lihat bahwa keminatan sepak bola ini di Pangandaran luar biasa, Pak Ketua Asprop dan Pak Ketua Askap. Mungkin tadi roadmap-nya yang harus dibuat seperti apa, ya, untuk mengarahkan mutiara-mutiara tadi yang memang di Kabupaten Pangandaran ini sangat luar biasa sebenarnya potensinya. Kemudian juga betul bahwa Pangandaran ini adalah kota tujuan wisata, daerah tujuan wisata yang menjadi primadona di Jawa Barat. Sehingga kalaupun ada event-event yang diadakan di Kabupaten Pangandaran dari cabang apapun olahraga, itu biasanya peminatnya banyak, Pak. Ya. Nah, kalau misalkan pesertanya 1, karena ke Pangandaran yang datangnya jadi 6, Pak. Atletnya 1, pelatih 1, keluarganya 4. Nah, tapi tetap di pintu kudu bayarnya, Pak. Ya. Karena tidak ada manfaatnya kalau memang justru minta digratiskan. Ya, kalau di pintu masuknya berarti PAD-nya tidak masuk ke kita, sama saja dengan kita menyelenggarakan event yang ada di dalam kabupaten. Buat kami juga sangat luar biasa, Pak Ketua, kalau ada event itu hotelnya penuh, Pak. Karena saya di PHRI juga, di Ketua PHRI Kabupaten Pangandaran, dan itu Pak yang kita genjot sekarang itu PHR-nya, Pak, pajak hotel dan restoran. Tapi Pak, ulah unggal tahun targetnya naik wae,
evaluasi bagaimana kita tadi yang disampaikan Pak Ketua, bahwa kita ini harus menuju bagaimana sport tourism ini bisa berkembang di Kabupaten Pangandaran, dari sepak bolanya, apalagi sekarang sudah ada lapangan baru yang di Cijulang juga ya Pak Ketua, di dekat Bandara Nusa Wiru, lapangan juga sudah cukup representatif. Kemarin waktu dan Dimkap dipakai juga. Saya harap sepak bola di Kabupaten Pangandaran ini bisa berkembang dengan baik sesuai dengan cita-cita kita bersama Pak. Liga 3, Liga 2, nanti Liga 1 Pak. Mudah-mudahan itu bukan sesuatu hal yang mustahil ya. Ini bisa terwujud. Bagaimana PSSI Kabupaten Pangandaran minimal ngimpi heulanya Pak Ketua, ada biasanya ngimpi terus udah Pak. Terus bangun bagaimana PSSI ini bisa menciptakan sebuah klub yang sesuai tadi Pak, waktu Mars PSSI pepatah mengatakan Pak Ketua, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Semoga dalam pelaksanaan kongres nanti menghasilkan rumusan-rumusan untuk dijadikan acuan askap PSSI Pangandaran ke depan. Pada kesempatan ini mungkin saya tetap ada di sini. Silahkan nanti pada saat pelaksanaan kongres mungkin siapa yang Pak Ketua yang akan memimpin, karena jaraknya jauh, hasilnya pun insya Allah saya bawa. Merupakan satu kehormatan bagi kami Aspro PSSI Jawa Barat. Saya harus membuka kongres di gedung yang luar biasa ini, di depan orang-orang yang luar biasa ini. Namun apa daya statuta merintahkan saya harus membuka. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan. Tidak banyak, mungkin ya seringnya selamat berkongres. Semoga menghasilkan rumusan-rumusan yang bisa dijadikan acuan di tahun berikutnya. Dengan mengucap basmalah, bismillahirrahmanirrahim, Kongres Tahunan Asosiasi Askap PSSI Kabupaten Pangandaran dengan resmi saya nyatakan dibuka. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.